爱问讯、三问讯，感恩师兄师姐，请坐。弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. 感恩上人，感恩师兄师姐们，感恩kepada host kita semuanya juga ya. Sebelum kita masuk intisari, Puspa akan mengucapkan selamat ya kepada kita punya師兄師姐們yang kemarin sudah dilantik ya dari AP ke APL ya. Jadi kita harus selalu maju ya, semangat ya. Jangan kita merasa bahwa setelah itu kita akan bermalas-malasan seperti yang Master bilang, jangan bermalas-malasan lagi, tapi kita harus lebih giat ya. Semoga semuanya di tahun depan sudah bisa menjadi komite ya, calon komite ya. Kan semuanya semuanya, mari kita bersama-sama masuk ke intisari hari ini ya. Kan ini yang pertama mengenai Dewi Hariti ya. Mungkin semuanya tadi sudah mendengar ceritanya ya. Keakuan ini ya, bagaimana mungkin kita semuanya dulu sebelum mendapatkan Dharma ya, memang keakuan kita sangat besar sekali ya, kita bilang ya, sangat mengerikan. Kalau Puspa merasakan sangat mengerikan ya. Jadi di sini kita setelah mendapat Dharma, sungguh berkahnya kita ya, selalu setiap saat ya, setiap pagi, setiap saat kita dapat mendengarkan ya ceramah dari guru kita, membimbing kita ke arah yang baik ya. Oke, next session kan ini dengan session Leo ya. Ya, yang pertama, karena melekat pada banyak hal, kita menjadi terbelenggu. Segala noda batin dan penderitaan ditimbulkan oleh keakuan. Keakuan bagaikan seutas tali tambang atau sebuah jaring yang menyelubungi dan mengikat kita bersama noda batin. Jika noda batin terus timbul, maka penderitaan kita akan tidak terbatas. Poin yang pertama mungkin kita semuanya juga sudah merasakan ya, bagaimana keakuan kita yang membuat kita bisa penuh dengan kerisauan. Karena kita merasa segala sesuatu seperti yang tadi Master ingatkan ya, jenseu, manusia antara manusia, manusia antara masalah, dan manusia antara semua barang yang ada di alam semesta ini. Sebenarnya itu adalah keinginan kita yang tidak terpenuhi akan membuat kita selalu menderita. Ini pun kita merasakan sekali sebelum kita dalam pelatihan diri masuk ke pintu sesi, kita penuh dengan ya keinginan ya, ego kita ya udah penuh dengan keinginan. Sudah itu merasakan bahwa kita adalah yang paling benar dan kita tidak pernah mau memahami yang lain. Taunya pokoknya semuanya adalah saya yang paling benar. Bukan hanya di luar ya, bukan di dalam keluarga. Kita sebagai orang tua juga terhadap anak-anak pun begitu ya. Kita merasa saya adalah orang tua, kalian semuanya harus mendengarkan saya. Ini yang membuat kita biasanya tidak kita pikirkan dengan baik-baik, membuat anak-anak juga risau, mereka juga stres sehingga keluarga tidak bahagia. Tapi setelah masuk ke pintu Dharma, kita mendapatkan air Dharma, kita memahami bahwa kehidupan-kehidupan yang bisa muncul dalam keluarga atau kita jalinan jodoh bersama ini semua karena adanya masa lampau juga. Jadi disinilah bagaimana kita bilang, kalau Puspa merasakan ada yang tujuannya datang untuk berbakti, ada yang tujuannya datang untuk juga kita bilang membalas dendam. Jadi semuanya adalah karma-karma ya, karma bersama ya. Bagaimana jalinan jodoh masa kita lampau ya dengan kita punya saudara atau kita punya teman-teman, itu semuanya ada jalinan jodohnya. Jadi disinilah, tapi kita dapat merasakan dengan airnya Dharma, bagaimana kita untuk dari yang tidak baik kita jalin jodoh ke yang arah baik. Jadi kita jangan masih keke gitu ya, karena orang bilang keke, keras kepala gitu ya. Tapi di sini setelah kita mendapatkan air Dharma, kita harus menyirami batin kita dengan air Dharma sehingga akan bersih kembali ke hakiki kebudaan ya. Kita lihat dari Dewi Hariti ini bagaimana makanya Master bilang semua orang memiliki cenju pensing ya, memiliki hakiki kebudaan. Jadi kalau lihat kisah tadi ini benar, kita merasakan bagaimana egonya ya mengambil anak orang lain untuk memberi makan kepada
anak sendiri. Sedangkan setelah memahami apa yang sudah diceramahkan oleh guru Sang Buddha, dia memahami dan dia mulai berubah. Jadi dia mulai mengikis dia punya kekotoran batin sehingga muncullah dia punya hakiki yang begitu welas asih dan bijaksana ya. Oke, kita lihat poin kedua. Dalam cerita ini Hariti sangat jahat dan hanya memendulikan anak-anak sendiri tanpa memendulikan orang lain. Karena itu dia menangkap anak orang lain untuk dijadikan makanan anak-anaknya. Namun berkat bimbingan Buddha, dia telah berubah dan memiliki hati yang penuh cinta kasih. Dia melindungi semua makhluk dengan cinta kasih seorang ibu. Dia mengabulkan doa-doa orang yang ingin memiliki anak dan melindungi mereka yang jatuh sakit. Penampilannya tidak berubah, tetapi hatinya telah berubah berkat Dharma. Untuk yang kedua ini penampilan memang tidak bisa berubah lagi ya sejauh ya. Karena apa? Kalau kita sudah dilahirkan bentuknya bagaimana, kita tetap yaukan. Itu adalah memang dari kita punya benih yang kita tanam. Sekarang kita petik dalam kondisi yang begini, yang saatnya begini ya. Tapi kita lihat kembali ya, kalau memang kita yang semuanya sudah dalam kondisi yang begitu cuang yen, begitu kita parasnya begitu anggun, kita harus lebih bergiat lagi. Karena kenapa Puspa merasakan itu adalah satu proses sudah pelatihan diri sampai tahap ke sana ya. Karena memang tidak setiap orang memiliki paras yang cantik atau tapi memiliki hakiki yang sama, semuanya hakiki kebudayaan ya. Jadi dari proses ini juga kita melatih diri, bagaimana kita akan merubah, karena kita bilang kelahiran-kelahiran itu dalam proses tubuh itu akan berubah-ubah. Akan berubah dan kita di sini sudah memahami sebenarnya kita juga belajar bagaimana kita berubah yang awalnya muka kita kan suka gimana ya kadang-kadang tidak ada tersenyum ya, sangat menakutkan juga ya mukanya adanya keakuan ini, kesombongan ini, merasa bahwa wah mungkin dalam diri merasakan bahwa saya adalah yang paling cantik atau saya adalah yang paling gagah ya. Itu semuanya kadang-kadang adalah ego kita yang membuat kita jalin jodoh dengan yang lain juga tidak baik. Apalagi kalau ada yang juga seperti merasakan bahwa saya adalah seorang bos, semua orang harus mendengarkan saya. Jadi kita menjadi sesuatu yang sangat arogan ya. Jadi ada kesombongan. Sebenarnya kadang-kadang kita kembali seperti yang Master bilang, segala sesuatu adalah kekosongan akhirnya. Setelah mendapatkan air Dharma ini, kita memahami ya bahwa apapun semuanya yang ada kita miliki adalah akhirnya akan mengalami kekosongan. Tetapi di dalam setelah kita melatih diri, kekosongan itu akhirnya ada sesuatu di dalam batin kita yang akan mengikuti kita di dalam setiap kehidupan. Itulah welas asih dan kebijaksanaan. Karena kita melatih diri bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk ya. Jadi dalam hal ini memang manusia antara manusia, manusia antara masalah, manusia antara semua benda yang ada di alam semesta ini adalah untuk kita melatih diri kita. Karena tanpa itu kita juga tidak dapat melatih diri dengan baik. Karena kita sangat membutuhkan ya, ya, membutuhkan seperti kita bilang, kita harus ada makanan, kita harus ada pakaian, kita juga harus ada tempat tinggal dalam kondisi alam semesta ini. Tapi kita juga jangan terlalu merasakan bahwa saya harus memiliki yang lebih. Kita melihat kalau Puspa selalu merasa sangat kangen. Kenapa? Dalam pelatihan diri ini kita dapat melihat bahwa bagaimana kita lihat ke atas kembali dan kita lihat ke bawah kembali. Segala sesuatu itu ada benih sebab dan akibat yang membuat mereka ada kongte ya. Kita bilang mereka mendapatkan berkah mereka di dalam pelatihan yang dalam kehidupan masa lampau yang berkalpa-kalpa kita tidak tahu sampai kapan. Tapi saat ini yang dapat kita lihat kondisi mereka yang penuh berkah dan memang itu adalah mereka punya pelatihan diri. Kenapa kita bilang mereka punya pelatihan diri? Karena kita dapat melihat bagaimana mereka juga setelah dalam kehidupan-kehidupan lampau mereka sudah benar-benar berjodoh dengan Buddha Dharma sehingga mereka dapat mempraktekkan Buddha Dharma dengan baik sehingga kehidupan saat ini mereka masih penuh berkah dan mereka masih di dalam Buddha Dharma. Ini sangat penting sejauh kalau menurut Puspa ya, karena inilah yang akan membawa kita ke depannya kita juga selalu penuh berkah dan kita selalu di dalam
dharma. Jadi kita tidak akan terlepas dari dharma. Kalau kita terlepas dari dharma, kita akan mengalami penderitaan yang kita bilang sulit untuk lahir kembali sebagai manusia. Karena kita tahu akan terpuruk di alam yang mana kita tidak memahaminya. Tapi karena kita ada air dharma, kita memahami dharma, kita akan selalu di rel Buddha Dharma ya, selalu di dalam sila ini. Kita tidak akan menyimpang seperti Master bilang. Jangan sampai kita menyimpang. Kalau kita menyimpang sedikit aja, kita bisa sudah sampai ke arah yang kita tidak tahu bahwa lahir di alam yang mana. Sungguh mengerikan ya, kadang-kadang kita bilang ini sungguh mengerikan. Keakuan ini bisa membawa kita ke hal yang benar-benar menakutkan. Tapi setelah kita memahami dharma, wah ini keakuan yang kita miliki, harus bagaimana kita bisa membuat keakuan yang begitu welas asih dan cinta kasih, bijaksana untuk merangkul semua makhluk ya, sehingga mereka merasakan bersukacita dan kita juga akan merasakan bersukacita. Jadi seperti kita semuanya juga setelah masuk pintu suci, ada 4 misi, 8 jejak langkah, kita semuanya sudah merasakan di pintu-pintu dharma yang manapun kita waktu melakukan melatih diri, kita selalu merasakan sukacita. Jadi mungkin dari Sesong Sejemen juga kemarin ya kita training ya, mungkin semuanya juga ada lihat dengar ya sharing-sharing dari kita punya Sesong Sejemen ya. Kita merasakan sungguh berkahnya kita dapat mendengarkan dharma, karena kita tahu tidak mudah dapat mendengarkan dharma atau berjodoh dengan Buddha Dharma ya. Tapi kita semuanya sudah berjodoh dengan Buddha Dharma, kita harus dengan semangat, dengan kuat tekad berikrar, kita selalu akan maju ke dalam Buddha Dharma yang lebih sehingga kita akan mencapai satu tingkat kesempurnaan, mengikis semua kekotoran batin kita. Karena kita tahu batin kita dari dulu sampai sekarang di gudang-gudang itu ada yang baik dan tidak baik. Tapi kita tidak tahu ya, memang ada yang baik lebih banyak atau yang tidak baik lebih banyak. Kalau yang tidak baik lebih banyak, itu biasanya kita mudah sekali emosi. Karena kenapa? Yang tidak baik itu lebih banyak. Tapi kalau seandainya yang lebih baik banyak, biasanya kita lebih mudah ya menyerap dharma ini dan lebih mudah untuk merubah kita punya tabiat buruk kikis ya. Tapi kalau memang kondisinya yang tidak baik lebih banyak, itu memang sulit ya, kita bilang. Makanya yang bilang udah mendengarkan dharma begitu banyak, tapi sulit kita untuk memahami atau merubah kita punya tabiat buruk sehingga kita tetap dalam penderitaan. Inilah kita berusaha bagaimana kita memahami bahwa segala sesuatu adalah kekosongan, tapi yang akan kita ambil adalah batin dalam kondisi yang jernih, yang kehakiki Buddha. Jadi kita jangan merasa bahwa saya memiliki ini, memiliki itu. Kenapa risau lagi melihat orang lain memiliki itu? Kita masih merasa kurang puas dan selalu menderita. Apalagi kondisi saat ini ya, Sesong Sejemen ya. Kalau seumur Puspa sudah mulai merasakan begini. Dulu waktu kita muda, mungkin kita keinginan kita sangat besar ya. Ingin makan ini yang banyak, itu merasakan ini, itu semuanya ya. Tapi setelah kita sudah dalam proses masuk ke pintu Dharma, kita sudah bervegetarian, yang kita makan apapun yang ada kita sudah sangat kangen. Kita tidak berpikir bahwa saya harus hari ini, makan itu, enggak ya. Kita merasakan makan pun sudah tidak bisa banyak seperti dulu. Mungkin Sesong Sejemen dapat coba merenungkan ya. Dulu waktu kita ada anak masih kecil, kita masak nasi mungkin bisa sampai 4 centong itu bisa sekali makan. Tapi sekarang 2 centong sampai 1 hari tidak habis-habis. Nah, jadi di sini kita dapat merasakan bahwa kondisi makin hari kita makan itu enggak sebanyak yang kita masih muda. Mungkin anak muda masih lebih memerlukan ya makan yang banyak itu ya. Tapi ada satu hal juga Puspa lihat, setelah anak-anak masuk ke pintu Dharma, mereka juga maksudnya untuk tahan makannya juga agak berkurang ya, nggak seperti dulu kepingin makan ini itu. Enggak lagi. Apa yang ada di rumah mereka makan, mereka sudah merasakan kangen juga. Jadi disinilah kita merasakan kita membutuhkan apa yang ada di alam semesta ini, tapi kita jangan sampai berlebihan merusak alam semesta ini. Ini yang sangat kita penting pahami. Karena kita tahu kondisi alam semesta ini
tergantung dari kita punya, manusia punya batin ya, dan manusia punya perilaku ya, yang bagaimana bisa membuat satu hal kita bilang ini terlalu tinggi, membuat alam semesta ini juga dalam kondisi yang sakit. Tapi kalau kita mengikis semuanya, otomatis alam semesta ini akan kembali merasakan adanya kedamaian dan juga adanya kesejukan dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi inilah kenapa kita selalu diingatkan bagaimana untuk menjaga bumi ini dengan baik. Apalagi kita lihat bencana-bencana yang terjadi di lokasi bencana luar negeri, banyak yang mereka sekarang banjir, kebanjiran, mereka yang kering, kekeringan, sekarang peperangan, itu semuanya terjadi. Jadi di sini kita juga merasakan sangat kangen karena kondisi kita yang baik ini, bagaimana kita berusaha untuk kita berbuat lebih banyak kebajikan dan menggalang lebih banyak bodhisatwa, sehingga kita akan berusaha untuk mengimbangi kondisi alam semesta ini ya. Jadi Sesiong Sejimen ini juga sama-sama PR kita bersama ya. Jadi kita yau jiayu ya. Kangen Sesiong Sejimen. Next ya, host Sesiong. Yang ketiga, setiap orang harus memikul tanggung jawab atas dunia ini. Jika kita terus membesarkan ego, maka akan timbul pergolakan di dunia ini. Kita harus mengembangkan welas asih dan kebijaksanaan di dunia ini. Kita harus memikirkan matang-matang sesungguhnya apa yang harus kita lakukan agar memiliki hidup yang bermakna, bisa membawa manfaat bagi orang banyak, dan melakukan berbagai kebaikan di dunia ini. Jika kita melekat pada keakuan dan merasa bahwa dunia ini adalah milik kita, maka pikiran yang menyimpang ini akan membawa bencana bagi dunia ini. Jadi poin yang ketiga ini yang tadi Puspa sudah bilang ya. Jadi mari kita bersama-sama selalu berkesadaran. Apapun yang akan kita lakukan, jangan sampai kita menyakiti makhluk lain. Jadi kita bilang sesama manusia kita jangan saling menyakiti, dan kita pahami bahwa antara manusia dengan manusia ada masalah apapun kita harus berpikiran lebih jernih. Pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik akan mengarah ke arah yang baik sehingga akan terbentuk energi yang positif. Kalau energi positif terbentuk, maka dunia ini akan terbebas dari bencana. Ini yang selalu ya visi kita ya. Bagaimana mensucikan hati manusia, bagaimana semuanya bisa hidup dalam kondisi yang harmonis, sehingga kita akan terbebas dari semua hal yang buruk. Itu kembali lagi ke sebab akibat. Ya, ini sangat penting ya, Sesiong Sejimen. Apapun yang kita tanam, pasti akan kita petik. Jadi setelah kita memahami Buddha Dharma, hukum sebab akibat, kita harus benar-benar dalam berkesadaran. Jangan saling menyakiti, tapi harus saling menghormati, saling mengasihi, saling mendukung. Apalagi kita semuanya adalah saudara sedharma. Kita sama-sama melatih diri agar kita lebih sempurna, menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi kita saling mendukung ya. Seperti kemarin Puspa sangat-sangat terharu dan sangat kantong dan kangen ya. Karena kita bisa offline lagi ya. Bukan online, tapi offline lagi. Kita bersama-sama training bersama seluruh Indonesia ya. Begitu bahagianya ya, melihat kita punya saudara-saudara, mereka yang dari luar kota pulang ke Jakarta. Benar-benar seperti ingat kita di Hualien juga ya. Jadi kita juga doakan semoga kita semuanya cepat juga bisa pulang ke rumah batin kita yang di Hualien. Jadi bisa ketemu dengan guru kita ya, Sesiong Sejimen. Jadi kita sama-sama ciayu, kita sama-sama bagaimana untuk memahami keinginan dari kita punya guru agar dia tidak khawatir. Jadi kita sama-sama untuk menggalang bodhisatwa lebih banyak lagi. Kalau bodhisatwa tergalang banyak, sehingga mereka kita bilang cingfa jensingan, semuanya bisa tersucikan, dan mereka juga semuanya kita dalam setiap lingkungan bisa hidup harmonis. Apalagi yang kita bawa adalah energi positif ya. Kita pulang ke rumah batin, sungguh bahagianya guru kita ya. Ini ada kita bilang, memang kita bilang gelombang-gelombang yang tidak dapat dilihat, tapi itu adalah gelombang-gelombang yang dapat dirasakan, Sesiong Sejimen. Karena Puspa merasakan begini, kalau awal pertama kali ke Taiwan,
itu memang kondisinya baru masuk Tze-Chi 1 tahun ya, Puspa diajak ke Taiwan. Itu Puspa merasakan kita punya kondisi itu masih belum memahami Dharma, masih manusia awam yang penuh dengan seperti kita, ego lah, kegelapan batin semuanya ya. Kita bertemu dengan guru kita merasakan sekali ya, waktu ceramah dari guru kita, mengingatkan kita. Kita bisa, wah ternyata lagi membicarakan kita, mengingatkan kita. Apapun yang kita dengar harus kita segera merubah, jangan kita masih kekeh di dalam itu. Akhirnya Puspa berikrar, bagaimana? Waktu pertama kali, waktu pergi Taiwan, Puspa berikrar. Semoga bisa benar-benar di jalan Tze-Chi ini. Bisa dengan satu tekad ikrar yang kuat dan juga bisa mengajak keluarga ikut di dalam Yayasan Buddha Tze-Chi ya, di dalam Buddha Dharma ini. Itu langsung Sesiong Sejimen harus sampai Puspa merasakan sendiri ya. Sampai ke Taiwan kita langsung mendengar begitu dari ceramah guru kita, langsung ada satu tekad ikrar yang kuat, merasakan bahwa guru ini mengajarkan kita adalah jalan kebenaran. Selalu membimbing kita, mengingatkan kita. Waktu pulang Puspa merasakan sesuatu yang sangat sukacita ya, tapi juga ada satu yang kita merasakan harus bagaimana kita merubah kita punya tabiat, kita punya ego, dan itu juga pertama mau pergi disuruh harus vegetarian 108 hari. Dari sana Puspa 108 hari karena kondisi tidak memahami bagaimana kita harus membuat stabil ya, kita punya menu ya, sehingga kita tidak mudah drop. Kita belum paham, Puspa tahunya makan sayur juga kita tidak ada sayur warna-warni, yang kita tahu hanya sayur yang kita sukai yang warna hijau, sedikit yang warna wortel, kita tidak tahu bahwa harus ada kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang hanya kita tahu makan sayur, sudah itu tempe, tahu digoreng, akhirnya makin hari makin melemes, belum berangkat sudah sakit. Jadi waktu ke dokter, dokter bilang, wah ini kayaknya susah ya, karena kita punya darah juga drop ya, makin hari makin drop ya. Jadi wah Puspa bilang ini jangan-jangan nggak bisa berangkat nih, kok kondisinya makin terasa banget ya, kayak ada keluar keringat dari dingin terus dan kayak sempoyongan ya. Tapi selalu berdoa, semoga saya dapat benar-benar pulang ke rumah batin ya. Ternyata doanya tercapai. Jadi sampai rumah batin memang kondisi Puspa tidak stabil. Yang tahun pertama tuh sama sekali tidak stabil. Tapi berusaha bagaimana setelah mendengarkan Dharma dengan hati yang merasakan ada sukacitanya bisa sampai ke Hualien bertemu dengan guru yang begitu bijaksana ya. Memang tidak setiap orang kalau bilang mau ke Hualien langsung bisa bertemu dengan guru, langsung bertemu. Karena Puspa ada dengar kita punya Sesiong juga ya. Beberapa kali ke Hualien ternyata tidak dapat bertemu dengan guru ya, karena di Taipei terjadi typhoon atau apa tidak bisa ke Hualien. Jadi ini pun adalah satu hal yang Puspa merasakan kita harus dengan hati yang tulus dan kita memiliki satu tekad yang kuat dan ikrar yang kuat. Gelombang itu ada Sesiong Sejimen, tapi kita tidak dapat melihatnya ya. Jadi gelombang yang positif itu akan mengantar kita sampai tujuan. Karena kalau kita penuh dengan kebimbangan, keraguan atau kerisauan, biasanya itu akan sampai di kondisi mungkin ada yang sudah beli tiket hanya di Jakarta pun tidak bisa berangkat. Itu juga ada. Jadi ini pun Puspa merasakan itulah gelombang-gelombang yang kita bilang kalau kita ambil dengan satu ketulusan dan doa yang kita benar-benar merasakan ada satu ikrar yang kuat, kita ingin melakukan apa hal yang baik, kita dengan satu tekad. Biasa gelombang yang positif itu dia akan berkumpul yang positif. Makanya kita benar-benar mau melakukan apapun, biasanya Puspa selalu berdoa dan Puspa juga selalu ingat guru kita ya, bahwa juga selalu bilang sama guru kita mau melakukan apa, hari ini kegiatannya apa. Itu biasanya gelombang positif ya. Jadi gelombang positif ini mendekatkan kita benar-benar dengan guru kita. Jadi disinilah Puspa merasakan makin hari kita harus makin lebih semangat dan kita ingat apa yang sudah kita ikrarkan yang kita bilang dari awal. Nah, jadi jangan sampai kita lupa. Biasanya kita suka, wah
udah semangat nih, apalagi yang udah jadi komite ya, kita harus lebih semangat Sesyong Sejimen, karena di belakang kita begitu banyak bodhisatwa lagi menunggu kita juga. Jadi kita bagaimana membimbing dan mengajak, mendukung kita punya Sesyong Sejimen agar mereka juga menjadi murid master seutuhnya ya. Disinilah kita jangan penuh dengan kita punya keakuan hanya memikirkan kita sendiri, padahal kita tahu segala sesuatu karena ada semua yang positif yang kita bilang terkumpul baru akan menuju ke arah yang benar. Kalau hanya kita sendiri tidak mungkin Sesyong Sejimen, tidak mungkin karena kita tahu semua orang yang melakukan hal yang baik, kalau kita sendiri tidak benar-benar mengikuti arah yang baik, kita pun akan ketinggalan juga. Jadi disinilah kumpulan hal yang baik itu sangat penting. Seperti kita kemarin lihat ya, gelombangnya ya, itu sangat-sangat luar biasa ya. Fasi Chongman mendengarkan Dharma, semuanya pulang. Baru awal datang aja yang luar kota mereka sudah Fasi Chongman. Belum mendengarkan Dharma sudah bilang, aduh untung ya saya hari ini bisa ikut ya. Benar-benar saya belum pernah loh sampai ke Seji Center ya. Waduh, taman Fasi Chongman. Setelah itu mereka ikut kegiatan, mereka merasakan waktu pulang sukacita di dalam Dharma. Inilah Puspa merasakan juga sangat sukacita ya. Mungkin Sesyong Sejimen nanti bisa sharing ya bagaimana sukacita di dalam Dharma ini. Karena kita di sini adalah mengikis ego kita, tapi kita akan saling bersama-sama merangkul dan kita sama-sama mendukung untuk bagaimana selalu kita berusaha untuk menyebarkan Buddha Dharma sehingga para bodhisatwa akan muncul di setiap tempat ya. Kan Sesyong, next kembali. Untuk cerita yang kedua adalah Dewi Pohon dan Dewa Rumput ya. Sesyong Sejimen, kita next. Yang pertama, dalam berteman jangan meremehkan status sosial orang lain. Kita harus membedakan benar dan salah, tetapi jangan membedakan kaya dan miskin. Jadi kita harus menghargai jalinan jodoh kita. Untuk yang poin pertama ini, Puspa merasakan benar adalah sangat-sangat terasa. Karena waktu Puspa sekolah di SD ya, itu banyak sekali ya. Kita kan tahu kalau di kampung ya, kita punya saudara, kita lihat dari teman-teman kita, ada yang memang mereka sangat penuh berkah, tapi ada yang mereka juga tidak ada berkah. Jadi di sini kita dapat merasakan bahwa di dalam satu kelas memang tidak semuanya penuh berkah ya, Sesyong Sejimen ya. Kita tahu, apalagi di setiap kita mungkin semuanya tahu ya di setiap sekolah ya. Kita lihat anak-anak ada yang orang tuanya penuh berkah, ada yang mereka juga kurang berkah. Jadi di sini jangan meremehkan mereka yang kurang berkah karena kita tahu ya roda berputar. Jadi roda tidak stop di sana tapi akan berputar. Yang si penuh berkah bisa menjadi tidak ada berkah dan yang tidak berkah dia akan menjadi penuh dengan berkah. Karena ini dapat Puspa lihat sendiri ya. Karena teman Puspa itu yang tidak penuh berkah banyak sekali tidak ada yang mendekati. Tapi karena Puspa merasakan penuh berkah dan tidak penuh berkah, memang Puspa dari kecil juga sering ya. Karena sekolahnya di ini ya, sekolah yang agama Buddha ya. Jadi Puspa juga belajar Buddha Dharma tapi tidak seperti yang kita pahami begitu dalam ya. Karena kita masih kecil, kita cuma hanya bisa membedakan oh ini yang si kaya, yang si miskin, mereka penuh berkah dan tidak penuh berkah. Kita dapat lihat kalau dia yang tidak penuh berkah, waktu datang biasanya dia tidak bawa makanan. Kalau kita biasa siang kan suka jajan nih, dia tidak ada uang untuk jajan. Kalau yang penuh berkah udah bawa makanan, masih lagi jajannya nggak tahu banyak sekali ya. Padahal makan tidak makan dibuang juga akhirnya. Itu kita merasakan bahwa dia juga penuh berkah ya. Jadi penuh berkah itu akan habis loh Sesyong Sejimen. Jadi Puspa lihat dari teman Puspa yang tidak penuh berkah ini, tapi Puspa sangat akrab sama dia. Karena Puspa merasakan yang penuh berkah, dia sudah penuh berkah. Yang tidak penuh berkah ini bagaimana kita untuk lebih dekat agar dia jangan merasa minder ya. Jadi kita selalu, Puspa selalu ajak dia kalau ada kegiatan apa dan kalau ada apa selalu berbagi. Sehingga kondisi saat yang sudah SMP, SMA jadi lebih dekat. Dia ternyata dekat ya. Ternyata Puspa lihat setelah dia masuk universitas, ada yang bantu masuk universitas, dia sekarang sudah penuh dengan berkah. Karena lihat kondisi dia makin hari, karena anaknya bisa sekolah di luar negeri, dan dia penuh berkah. Tapi memang hal ini yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak pahami, memang sangat-sangat seperti kita bilang, yang Master mengingatkan kita, berkah itu akan habis Sesyong Sejimen. Seperti kita menabung ya di bank ya, kalau
uangnya kita pakai-pakai terus, kita tidak memasukkan lagi, itu akan habis suatu saat. Jadi disinilah kenapa kita selalu harus menanam kebajikan setiap saat, yang seperti guru kita bilang. Jangan kita terlena, jangan kita bermalas-malasan. Setelah kita memahami Buddha Dharma, suatu saat berkah itu akan habis, dan berkah itu akan tumbuh lebih banyak tergantung dari apa yang kita perbuat, yang kita tanam ya. Jadi disinilah kita harus memahami. Soalnya kita tahu ada yang penuh berkah suatu saat kalau orang tuanya sudah tidak ada karena dia merasakan kondisi-kondisi ya. Itu kita bisa dengar ya. Yang orang tuanya penuh berkah, anaknya biasanya kadang-kadang suka bermalas-malasan. Karena apa? Merasakan saya tidak perlu begitu sulit untuk mencari nafkah karena udah ada orang tua punya berkah. Tapi dia tidak memahami suatu saat kalau orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana kondisinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita yang sudah ada di Buddha Dharma ini, Sesiong Secimen, kita harus kanen kepada orang tua kita dan kita berusaha untuk membantu orang tua kita sehingga berkah-berkah itu tidak akan hilang. Kalau enggak, suatu saat kalau kita lengah dan kita tidak akan dekat dengan orang tua kita, tidak membantu dengan orang tua kita, biasanya sampai tahap orang tua kita, semuanya kita tidak memahaminya, siapa yang hutang, siapa yang kita harus bayar, ada. Puspa karena dengar satu orang tua yang sudah 70 tahun lebih, tapi anaknya setelah sekolah tidak ada satupun yang mau membantu usaha orang tuanya. Jadi setelah orang tuanya meninggal, mereka tidak tahu siapa yang hutang orang tuanya. Akhirnya kondisi usaha mereka bangkrut. Setelah bangkrut, apa yang mereka dapat? Mereka tidak dapat apa-apa dan kondisi mereka menjadi terpuruk. Jadi inilah yang harus kita pahami ya, Sesiong Secimen. Dengan kita kanen kepada orang tua, kita membantu orang tua, kita selalu dalam kondisi berbuat kebajikan, berkah itu akan selalu mengikuti kita. Karena kita selalu menanam berkah-berkah kebajikan ya. Jadi kita tidak merasa bahwa orang tua saya udah ada ya saya tinggal pakai-pakai aja, tapi dia tidak merasakan suatu saat akan habis ya. Jadi di sini juga mengingatkan kita, karena kalau kita tidak dengan baik-baik memahaminya, kita semuanya dalam kondisi yang akan seperti roda berputar ya, tidak ada berkah. Tapi kita lihat dari sesiong-sesiong kita punya, sece-sece kita, yang dari awalnya mereka sulit, mereka berusaha dengan giat, dan mereka selalu berbuat kebajikan. Sekarang kita bisa lihat mereka ada berkah yang begitu banyak. Di dalam berkah yang begitu banyak, mereka masih selalu berbagi berkah. Sehingga kehidupan berikutnya, mungkin Sesiong Secimen dapat merasakan apa yang mereka dapat ya. Oke, kita lihat yang poin kedua. Kisah yang diceritakan oleh Buddha ini hendaknya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berteman, kita jangan membeda-bedakan dari status sosialnya. Sewaktu Dewi Pohon mengalami kesulitan, hanya Dewa Rumput yang dianggap remeh inilah yang ternyata bisa membantunya. Sesungguhnya semua orang adalah setara. Jadi kita harus menjalin jodoh yang baik secara luas. Selain menjadi teman baik di kehidupan ini, kita juga berharap di kehidupan mendatang kita bisa saling membantu dan mendukung. Jadi yang poin kedua ini mengingatkan kita kembali ya, kita harus melihat segala sesuatu adalah setara. Karena kita semuanya memiliki hakiki kebudayaan. Hakiki kebudayaan seperti dari Buddha kita, melihat semuanya setara. Guru kita juga melihat semuanya setara, sehingga kenapa bisa ada bilang bagaimana kita membantu yang dalam kesulitan dan kita juga membimbing yang mereka penuh berkah untuk sama-sama di dalam Buddha Dharma ini, sehingga kita bilang akan menjadi seimbang ya, Sesiong Secimen ya. Yang penuh berkah mereka akan membantu yang tidak berkah. Yang tidak berkah mereka juga akan mengeluarkan tenaga, mereka juga akan berusaha untuk menanam berkah kembali sehingga kehidupan berikutnya kita bertemu dengan mereka adalah satu keluarga yang besar tapi penuh dengan keharmonisan ya. Jadi dalam kondisi-kondisi inilah kita jangan bilang kita menjalin jodoh yang tidak baik, sebenarnya kehidupan berikutnya kita ketemu tetap yang tidak baik. Tapi kalau saat ini kita sudah memahami Buddha Dharma, jalinan jodoh yang baik ini sebaik mungkin, karena kehidupan berikutnya kemanapun kita mengarah,
Sekarang pun kita sudah merasakan ya Sisyong Sejemen, sekali kita pakai seragam aja, kemanapun kita melangkah, semua orang sudah tahu. Jadi begitu melihat kita, mereka begitu merasakan adanya bahagia, adanya rasa suka. Nah, inilah kita bilang, karena kita sudah belajar menjalin jodoh baik dengan semua yang kita ketemuin ya. Apalagi kalau yang kita sudah bervegetarian juga menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Sehingga ketemu makhluk apapun, kadang-kadang mereka merasakan nyaman karena kita tidak ada keinginan untuk membunuh, karena kita tidak ada keinginan untuk merasakan bahwa mau menyakiti mereka. Tapi kalau kita selalu mengkonsumsi makhluk-makhluk, sebenarnya energi yang itu ada, yang Puspa selalu bilang, Sisyong Sejemen, gelombang itu ada ya. Jadi mereka merasakan ada ketidaksukaan dengan kita. Tapi kalau kita sudah tidak mengkonsumsi mereka, kita tidak merasa ingin menyakiti mereka, kita merasakan sesuatu yang sangat cinta kasih ini mungkin ada gelombang yang positif ya. Mereka merasakan dekat dengan kita tuh happy, tidak ada merasa ketakutan. Nah, kita juga dekat dengan mereka tidak ada merasa ketakutan. Jadi inilah yang kita bilang gelombang yang positif akan membawa hal yang positif. Nah, mungkin dari Sisyong Sejemen dapat cerita nanti seperti makhluk kecil ya. Itu juga biasa ada di rumah-rumah kita. Bagaimana kondisi, jangan kita melihat dia makhluk kecil, tapi kalau gelombang kita dengan dia dekat, dia akan memahami apa yang kita inginkan itu. Oke, kita next dulu ke nomor 3, lihat ada nggak ya? Kan Sisyong Sejemen. Oke, kan Sisyong Sejemen, mungkin dari Sisyong Sejemen yang bisa sharing kehidupan kita, bagaimana kita yang awalnya penuh ego, kita sekarang masuk ke pintu Dharma, kita sudah mengikis ego kita, dan kita sudah menjalin jodoh yang baik dengan semuanya, apalagi dengan keluarga kita ya. Keluarga kita merasakan sangat bahagia. Karena apalagi kalau bisa sama-sama training, pulang-pulang sama-sama cerita ya, seperti sharing-sharing dari siapa-siapa, kita sangat fasi Chongman ya. Nah, ini juga Sisyong Sejemen yang pulang, yang sudah ada di rumah masing-masing, yang mendengarkan Xinhua Siang hari ini dapat sharing, karena sharing ini adalah membuat kita merasakan sangat sukacita. Mungkin kita kemarin juga Puspa nggak kelihatan Lu Ying Sejie ya. Apakah Lu Ying Sejie ada di tempat? Kita minta Sejie kita pertama sharing dulu ya. Amin Tofo. 早安，师姐录音。早安师姐，Ya. 录音师姐 enggak ada di Zoom ya师姐，感 Oh, 恩。 oke, kan Jie, Amin Tofo, kan Mungkin dari Sisyong Sejemen yang lain mau sharing, silakan. Bawo Sejin, Bawo Tangxia. Ada Sisyong Sejemen? Silakan. Livin Sisyong, silakan Tan Livin Sisyong. Aduh, selamat ya. Kanan. Ya, kanan setuju ya, kanan Sisyong Sejemen, kanan sang kaitsu ya. Saya coba lanjut cerita tentang yang kemarin kan ada Stephen Huang cerita ya, antara mertua sama menantu yang nggak ada komunikasi ya. Saya kalau kita dulu di atas angkatan saya ya Suci ya, itu kan setiap anak dikasih nama itu nama binatang ya, yaitu Agu, kerbau, Aho, harimau, Aleng, naga, Aliong ya, berarti Aliong, naga, nah, terus Acu, babi, ya kan namanya begitu semua ya Sisyong Sejemen ya. Tapi ini kan cuma perumpamaan ya, bukan benar ya, saya cuma ambil satu istilah aja. Pada suatu hari, itu ada seekor kerbau, yaitu Agu, sama Aho, harimau, menikah. Gitu. Si kerbau karena mencintai si harimau, kerbau ini perempuan, harimau ini laki-laki, karena ada saling cinta, saling kasih, karena saling bangga lihat perkasa atau apa kan kita nggak tahu ya, saling mengagumi itu menikah. Karena cintanya, si harimau ini selalu tiap hari memberikan makanan yang terbaik yang bagi si harimau, yaitu yang terbaik nih pada si kerbau, si perempuan ini. Apapun yang terbaik, bahkan setelah dia dapat, itu dia pilih dulu.
Bukan yang daging sembarangan, bukan yang ada minyak atau usus atau isi daleman, hati ampela. Tapi dia memberikan daging yang begitu segar, begitu bagus letaknya, yang kalau dulu katanya kalau makan di mall tuh ada bagian iga ya, saya kurang paham, atau tenderloin ya, atau apa itu, saya kurang paham, kira-kira begitulah Sion Seche. Semua yang terbaik dia kasih kepada si istrinya, si kerbau. Si kerbau itu melihat begitu tulus, karena orang yang dibanggakan, orang yang dikagumi, yang dia nikahi, begitu sayang sama dia terharu. Karena yang diberikan adalah yang terbaik. Yang bukan kedua terbaik. Yang semua yang ada dari si laki-laki harimau ini kepada si kerbau perempuan ini. Karena saking terharunya, dia lihat itu niat tuh tulus, nggak bisa dibandingkan dengan yang laki-laki lain. Dia makan. Si kerbau makanlah daging yang diberikan oleh si harimau laki-laki ini. Tiap hari dia makan gitu. Nah, karena si perempuan ini, si kerbau ini juga begitu mencintai si laki-laki itu, dia juga memberikan persembahan yang sangat luar biasa, yang terbaik, yang best of the best. Terbaik dari yang terbaik kepada si harimau. Apa itu? Sayur-sayuran, rumput-rumputan. Nah, si perempuan ini, si kerbau ini, dia juga nggak sembarangan. Nggak ke pasar asal beli sayur ecek-ecek yang murah meriah atau kangkung yang tumbuh di got. Bukan. Dia kasih tuh kangkung yang hidroponik. Wah, yang luar biasa itu, tumbuhnya di atas tanah itu. Ada apa? Apalagi istilah yang lebih keren lagi, bukan di atas tanah, di atas hidroponik, saya lupa namanya tuh. Ya, pokoknya keren-keren lah itu loh. Yang bagus, yang cacing pun nggak ada, ulat pun nggak ada, pulang sampai ke rumah pun dicuci, dibersih, wah luar biasa, memang kilap tuh sayur. Kalah kilap sama saya punya jidat, tuh jidat saya udah nggak kilap, walaupun dikasih make up itu. Nah, tiap hari dimasakin, dikasih makan yang luar biasa. Si harimau melihat si laki-laki ini, kok tiap hari saya dikasih sayur ya. Tapi si harimau ini menilainya bukan yang lain, dia melihat, istri saya yang cantik, si kerbau ini begitu mencintai saya. Dia tanpa keluh kesah, dia tiap hari ke pasar, tiap hari, bukannya beli sekali, beli untuk seminggu gitu. Dia tiap hari ke pasar, dia beli yang terbaik untuk suaminya, ya, nggak ada istilah nggak ada istilah ya sayur lewat hari itu. Dia nilai juga sama, dari tulusnya, dari cintanya, maka dimakanlah tiap hari sayur itu. Tiap hari makan, karena yang dinilai kan yang terbaik ya, ya. Setelah pernikahan antara harimau dan kerbau itu berjalan bertahun-tahun, dan makannya kan udah tahu ya, harimau selalu mengasih daging yang terbaik kepada si kerbau, kerbau itu selalu mengasih sayur-sayuran yang terbaik kepada si harimau. Pada suatu hari, terjadilah cekcok. Sedikit sebenarnya awal dari satu keributan kecil, salah paham kecil itu, antara si kerbau dan si harimau. Nah, si kerbau marah sama si suaminya itu, si harimau. Kamu tahu nggak, saya itu berkorban demi kamu, menikahi kamu selama bertahun-tahun. Setiap hari saya makan daging, dan daging lagi. Kamu pernah tahu, pernah dengar, pernah lihat emang kerbau itu makan daging? Enggak kan? Kerbau itu makan rumput, sayur. Dia teriak begitu kepada si suaminya, si harimau. Begitu juga sebaliknya, si harimau kesal juga kan. Kau emang pikir saya enak tiap hari bekerja pagi, siang, malam, pergi pagi, pulang malam, saya sendiri nggak pakai uang 1% pun. Semua uang saya hasilkan, saya kasih kamu, kasih ke kamu. 100% saya kasih kamu. Semua itu saya belikan yang terbaik buat kamu, yaitu daging-dagingan. Ya. Kau tidak menghargai, malah ngoceh-ngoceh, marah-marah. Kau tahu nggak, pernahkah kamu dengar bahwa harimau itu makan sayur? Si harimau balas kata, dia bilang, emang harimau pernah makan sayur? Coba kamu berpikir, harimau makan apa? Daging. Yang saya terbaik, saya kasih kamu, gitu loh. Nah, akhirnya si kerbau juga sadar, iya, saya kok kasih dia ke sayur, padahal dia tuh harimau gitu. Si harimau juga akhirnya setelah sesat diem, dia sadar, kok saya kasih dia daging ya, dia kan kerbau gitu. Nah, ini salah satu cerita
kalau kita ambil intisarinya, menurut saya ya, karena saya ini agak bodoh nih, saya ini agak tulalit juga orangnya itu. Terkadang nyambung, terkadang nggak nyambung. Inti dari cerita itu apa, Sisyong Sejie? Seperti kalau Master kan bilang, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, dalam hal bersumbangsi, ataupun kunjungan kasih, ataupun kita seperti kegiatan amal, bukan yang terbaik dari kita yang kita berikan kepada mereka. Tapi apa yang mereka butuhkan, dan kalau mereka yang butuhkan, misalkan contoh nih, selimut. Nah, kita kan disuruh apa? Kamu mau nggak pakai selimut rombeng? Selimut yang udah bolong-bolong? Enggak kan? Kamu juga mau suatu selimut yang rapi, bersih, bagus kan? Nah, jadi yang disampaikan oleh Master adalah, berikanlah sesuatu yang terbaik yang dibutuhkan oleh si penerima bantuan. Tapi yang terbaik itu adalah yang kamu juga mau pakai selimut itu. Bukan asal kamu comot selimut bolong-bolong yang udah bau di gudang kamu kasih. Nah, ini cerita juga sama dengan Sisyong Stephen Huang kemarin cerita antara mertua dan menantu yang nggak ada komunikasi, Sisyong Sejie. Nah, kalau kita mau pergi kunjungan kasih atau berbuat amal, yang kita harus lakukan apa? Apa yang dibutuhkan oleh si calon penerima ini. Bukan yang terbaik dari kita yang kita sukai, kita kasih ke mereka. Karena nggak nyambung, nggak tektok nantinya, Sisyong Sejie. Ya, karena ya Sisyong Sejie, Caosang Hao ya. Maaf ya kalau salah, ini hanya perumpamaan ya, karena Caosang. And Sisyong Livin ya sebenarnya memang kalau kita dari awal ya, kalau kita tahu ya, Master juga selalu ya memberikan hal yang paling baik ya, apalagi anak-anak sekolah atau terjadi bencana ya, itu semuanya juga Master memberikan yang paling baik untuk yang mereka ya, yang membutuhkan itu ya. Jadi nggak asal-asalan bagi ya, karena kita tahu beras juga Master tahu kondisi mereka yang dalam kondisi yang sulit, biasanya mereka pasti kurang vitamin ya. Jadi beli beras juga harus beras yang paling baru, jangan beras yang udah taruh kelamaan ya, karena itu gizinya juga hilang atau gimana ya, itu juga. Jadi beras juga harus beras yang baru dan juga wangi ya dimasak ya, sehingga mereka juga bisa mencukupi mereka punya gizi. Oke, kan Livin Sisyong, ini barusan ada yang raise hand, kayaknya sih siapa ya nih ya, Vivi Liang kali ya, Caosang Hao. Ya, kan Sejie Vivi Liang, Amitofo. Ya, Vivi Liang, silakan. Mic-nya belum dibuka. 感恩开始，感恩师兄师姐，感恩Puspa 师姐。Jadi dalam acara kemarin ya, yang saya tangkap dari Sihao Sisyong, bahwa kita di dalam berkomunikasi itu haruslah bisa memahami pihak lain, dan juga jangan sampai kita salah paham ya, karena setiap orang pikirannya itu tidak sama dan pandangan dan pikiran pun berbeda. Jadi dengan kita memahami masing-masing orang dan bisa menerima saran orang lain dalam melakukan apapun, kita juga bisa berusaha untuk mendampinginya. Karena kalau kita hanya mengatakan bahwa ayo kita bervegetarian, tapi orang itu belum tentu tahu bagaimana cara masak dan menu-menu yang harus dimakan supaya mereka itu bisa bertahan untuk bervegetarian dalam jangka waktu yang panjang. Jadi harus mendampinginya. Misalnya kemarin dikatakan bahwa mengajaknya untuk memasak bersama, memperlihatkan menu-menu ini, cara masaknya begitu. Dan juga dengan adanya pendampingan, kita juga bisa menjadi lebih berpengertian dan juga tidak hanya mempertahankan ego sendiri, tetapi bisa tanpa aku itu lebih baik. Dan juga Sihao Sisyong mengatakan bahwa dengan kita banyak berbuat baik dan juga kita sudah menjalani jalan bodhisattva ini, dengan sendirinya semua kebiasaan buruk apapun bisa kita lenyapkan, ya, maksudnya bisa kita kikis sehingga
saat menghadapi suatu masalah dan dalam memutuskan sesuatu hal pun bisa dengan penuh kebijaksanaan. Misalnya kemarin dikatakan bahwa Aguan Sesyong dalam memutuskan sesuatu itu sekarang ini berbeda dengan dulu. Ada orang yang memakai tanah yang di di perumahan Cinta Kasih di sana, ya, dan mereka pakai gratis. Dan sekarang setelah mau dipakai, mereka mau keluar, mereka harus minta ganti rugi. Dan yang dilakukan oleh Aguan Sesyong adalah memerintahkan kepada bawahannya untuk membayar saja apa yang diinginkan oleh si penghuni yang bukan tanahnya itu. Jadi dari sini ditanyakan, kenapa kok Aguan Sesyong bisa berkeputusan demikian? Dia mengatakan, karena saya telah menjadi murid master selama ini, sehingga saya sudah tidak akan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus memikirkan orang lain. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Phi Phi Liang sư chị ya, benar ya. Kemarin yang sudah dengar sharing-sharing itu ya, kita dapat berpikir kembali, merenungkan kembali ya, bahwa bagaimana setelah masuk ke pintu Dharma ini banyak sekali Sesyong Sejemen kita sudah merubah ya, dari kita punya ego merubah sehingga kita bisa benar-benar melihat lebih bijaksana. Mungkin dari Sesyong Sejemen yang lain silakan. Pilihan Cảm ơn sư chị. Sesyong Sejemen silakan, kita power Sejen ya. Ini waktu masih ada, kalau belum kita akan masuk ke kuis dulu. Ada yang mau sharing dulu? Oke, kita masuk kuis dulu ya, Sesyong Sejemen. Silakan. Sesyong, oke. Sesyong Sejemen, kuisnya seperti biasa ya, cara jawabnya ya. Kita mulai dengan yang pertama. Next, Sesyong. Cảm ơn. Yang pertama ceritanya adalah Dewi Hariti ya. Oke, next Sesyong. Berapa anak yang dimiliki oleh Hariti? Yang pertama ya. A 1000 anak, B 2000 anak, C 3000 anak, D 4000 anak, dan E 5000 anak. Silakan dijawab ya Sesyong Sejemen. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A 1000 anak ya Sesyong Sejemen. Jadi si Hariti ini memiliki 1000 anak. Jadi yang anak paling kecil yang hilang ya. Oke, next Sesyong. Cảm ơn. Siapakah yang diutuskan Buddha untuk mencari anak bungsu Hariti? A. Rahula, B. Kasyapa, C. Ananda, D. Maitreya, E. Mansyuri. Silakan Sesyong Sejemen menjawab. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah ya, di bawah kelihatan ya. Buddha mengutus Ananda. Jadi jawaban yang benar adalah C, Ananda. Oke. C, silakan. Cảm ơn. Nomor 3. Apa yang dilakukan Hariti kepada orang lain setelah bertemu dengan Buddha? A. Melindungi orang yang jatuh sakit. B. Melindungi semua makhluk dengan cinta kasih seorang ibu. C. Mengabulkan doa orang-orang yang ingin memiliki anak. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, C. A, B, dan C yang benar.
Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A, B, dan C semuanya benar ya. Jadi melindungi semua makhluk, orang-orang yang ingin memiliki anak, dan juga yang sakit ya. Kan C, silakan next. Jawaban yang benar adalah E ya. Sekarang kita masuk ke cerita yang kedua mengenai Dewi Pohon dan Dewa Rumput. Oke, nomor 4. Siapa nama pelindung Dharma yang hidup di zaman Buddha? Adalah A. Hadinata, B. Dewa Datta, C. Prajnadirata, D. Sudatta, dan E. Kumaladatta. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah yang pohon ya, Dewi Pohon adalah Sudatta. Yang D ya, Jemen ya, jawaban yang benar adalah D, Sudatta. Oke, kita next yang poin kelima. Apa yang dilakukan Dewa Rumput sehingga pohon tidak jadi ditebang? A. Meminta banyak serangga untuk hinggap di pohon. B. Menghiasi pohon dengan lilin. C. Meminta tukang kayu untuk tidak menebang pohon. Dan D. Meminta raja untuk tidak menebang pohon. E. Semua jawaban adalah salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A. Meminta banyak serangga untuk hinggap di pohon ya. Yang secimen ya. Serangganya itu hanya membawa tanah ya. Jadi dari tukang sangkanya udah tukang kayunya sangkanya itu kayu sudah penuh dengan serangga. Oke, next kan. Untuk yang poin ke-6, siapakah Buddha dalam cerita ini? A. Ini sebenarnya bukan Buddha. Siapakah Sudatta dalam cerita ini? A. Dewi Pohon, B. Dewa Naga, C. Dewa Rumput, D. Dewa Serangga, dan E. Dewi Semut. Oke, akan kita close ya. Siapakah Sudatta dalam cerita ini ya, Sesyong Sejimen? Jawaban yang benar adalah, mungkin Sesyong Sejimen masih ingat ya tadi ceritanya ya? Bukan, ini sebenarnya untuk Dewi Pohon ya. Jadi Sudatta adalah Dewi Pohon, sedangkan temannya adalah Dewa Rumput ya. Sorry ya, ini kayaknya untuk soal ini mungkin ada ininya, ada kesalahan di ininya. Jadi siapakah Buddha dalam cerita ini? Sebenarnya siapakah Dewa Sudatta dalam cerita ini ya? Jadi Puspa sendiri jadi bingung juga pertanyaannya. Sorry karena tadi malam udah pulang malam banget ya. Oke, jadi untuk yang soal ini mungkin semua yang bingung ya, karena memang ini ada ceritanya Buddha yang menceritakan bahwa Sudatta masa lampau adalah Dewi Pohon, sedangkan temannya adalah Dewa Rumput ya. Jadi masa lampau mereka sudah begitu jalinan jodoh baik sehingga kehidupan mereka saat ini adalah masih menjalin jodoh yang baik. Makanya Sang Buddha memberitahu Sudatta, jangan bimbang dan ragu bahwa yang Anda lakukan adalah sudah benar karena melihat semuanya setara, tidak membeda-bedakan ya Sesyong Sejimen. Oke, kan Sesyong Sejimen. Sorry ya sebelumnya Puspa minta maaf dulu kan En. Oke, dari Sesyong Sejimen yang mau sharing silakan. Nah, kita lihat yang dapat hari ini ya. Selamat yang dapat hari ini. Yang pertama Dewi Hariti ya. Ceritanya adalah Aini Lijaya Seje dari Medan. Yang kedua adalah Dona Adriani
Sejie dari barat 1. Yang ketiga adalah Silpijong Sejie, pusat. Untuk yang cerita kedua, Dewi Pohon dan Dewa Rumput adalah Lien Qiuyan Sejie dari pusat, Melinda Sejie dari Medan, dan Rowley Sejie dari Medan. Mungkin dari Sesiong Sejiemen yang pemenang ini ada yang mau sharing dulu nggak? Coba. Ayo kita langsung sharing ya, Power Sejien ya. Karena waktu ini sangat cepat berlalu. Mungkin dari Aini Lijaya Sejie Medan, oke nggak? Sejie? Selamat Oke, silakan Cie. Kan-an. selamat pagi ya, Kak Sanzen, Kuse ya. Hari ini Kuse luar biasa ya, semuanya juga kembali ke kita ya. Kita sendiri harus menjaga hati, pola pikiran kita. Siapapun itu kita tidak boleh memandang remeh ya. Apakah itu mungkin contoh ya tukang sampah yang selalu setiap hari datang ke rumah ngambil sampah, juga kita harus hormati. Nah, saya pernah ya di Medan pernah ada pembagian sampah untuk petugas kebersihan untuk seluruh kota Medan ya, kita adakan di lapangan. Jadi waktu diadakan itu kita karena memang setiap hari ada ketemu tukang sampah kita, saya tetap jauh tahu ya menganggukkan kepala seperti itu. Jadi waktu di lapangan kan banyak sekali petugas sampah. Dan saya juga berpakaian seragam ya, mungkin juga beda ya dengan keseharian. Ya, C, terputus. C ini. Oke. Sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Seperti Sejie. Jadi salah satu contoh ya. Jadi siapapun yang kita temui itu kita harus hormati dan hargai. Kaan ya, Puspawati Sejie, Kaan Sesiong Sejie, Cufu tadi. Ini Lijaya Sejie, benar ya, segala sesuatu ya, semua ya yang kita temui itu semuanya adalah kita harus jalin jodoh baik. Kita jangan lihat mereka adalah tukang sampah, kita harus kanen mereka loh. Kalau tidak ada mereka, bagaimana kondisi kita punya depan rumah ya, yang biasanya kita taruh bak sampah, itu pasti udah berantakan. Jadi women kita melihat kondisi yang banyak sekali yang mereka kurang mampu itu, karena dengan adanya mereka kita dapat berbuat kebajikan, kita dapat menanam kebajikan. Jadi menurut Puspa, semua makhluk yang ada di alam semesta ini kita harus selalu kanen, karena kita merasakan karena ada mereka baru kita bisa bahagia ya, karena inilah kita tempat pelatihan diri, bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan mereka semuanya ya. Kan Aini Lijaya Sejie, mungkin dari Dona Andriani Sejie Barat, silakan. Kan ya, Dona Sejie, Amitofo, 早上好. Oke, kan Sejie, Amitofo. Sekarang Lien Qiuyan Sejie dari pusat. Untuk cerita yang kedua, Dewi Pohon dan Dewa Rumput. Kan ya, Cie, silakan. Mungkin agak kesandar sedikit ya, Cie. Di cerita kedua yang Dewi Pohon, dan itu kan persemanan antara Dewi Pohon dengan Dewa Rumput. Nah, kita sebagai manusia juga mestinya kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa melihat dari fisik atau dari materi ataupun dari yang hal lainnya gitu. Karena dengan kita berteman tanpa memandang segala yang dari luar atau apapun, itu sudah menjalin jodoh baik sih dengan dengan orang lain gitu. Itu di cerita kedua, di cerita pertama itu kan karena kita sebagai manusia awam suka membedakan, biarin lah urusan itu orang lain, saya tidak peduli, pokoknya anak saya harus begini, atau kita kadang menyakiti hati orang lain itu tanpa kita sadari gitu. Tapi
apabila sesuatu terjadi pada anggota keluarga kita, baru kita merasakan bagaimana sedihnya gitu loh, kehilangan segala sesuatu. Seperti yang sudah saya alami juga. Dulu saya hanya bisa ngasih apa ya, penghiburan, tapi sekarang saya merasakan sendiri. Jadi saya cinta kasih anak saya itu saya bagikan ke anak orang lain itu saja, karena saya sedih. Ya, chị Lin Chiu Yin, cảm ơn ya. Benar yang seperti Lin Chiu Yin Sejie. Sebenarnya segala sesuatu awalnya mungkin kita belum benar-benar memahami ya. Kita hanya taunya bahwa ya kondisi mereka itu urusan mereka, bukan urusan kita ya. Tapi kalau memang sudah terjadi di kita, kita baru merasakan sekali ya bagaimana penderitaan itu ya. Memang ini juga Puspa juga bisa merasakan. Memang kondisi-kondisi apalagi kalau kita piket di TCH ya. Kita bisa merasakan penderitaan-penderitaan itu ya. Karena waktu di TCH Puspa melihat sekali ya. Ada kelahiran, ada kematian, sesiong sejeman. Karena pas waktu itu ibu yang melahirkan ada 2 orang. Yang satu ibu melahirkan, setelah melahirkan ibunya meninggal, meninggalkan seorang anak. Yang satu lagi ibu melahirkan dalam kondisi yang sangat membuat keluarga bahagia, semuanya kumpul berbahagia. Yang sebelah lagi kumpul lagi sedih, sampai Puspa lihat di sana merasakan, waduh, ini sebelah hanya satu ruangan, yang satu orang tuanya sampai dari jauh-jauh semuanya datang menyambut kelahiran putra, kelahiran cucu yang pertama. Sedangkan yang satu lagi kondisinya orang tuanya, mamanya meninggal karena pendarahan terus, meninggal dalam kondisi yang begitu sedih. Sampai temannya bantu ya, jadi temannya untuk bantu bagaimana untuk, karena kakak beradik hanya berdua, jadi kakaknya dan suaminya mengurus jenazah yang meninggal ini ya, ibunya ya. Sedangkan anaknya tetap di TCH tidak ada yang jaga ya, jadi ada temannya datang untuk menjaga. Ini pun kita lihatnya, nah inilah. Jadi kita bisa lihat 2 sisi ini, satu sisi yang begitu bahagia, satu yang sisi begitu sedih ya. Jadi memang kita bilang hidup ini adalah anicca, selalu mengalami perubahan. Tapi kita di dalam Pitu Dharma ini kita harus selalu pawo sejin, pawo tangsia, seperti Master bilang ya. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan, kebajikan kita lakukan ya. Barusan Puspa ada lihat kita punya Sesiong, silakan Sesiong yang mau sharing. Sesiong siapa? Hen siapa ya? Sorry tadi kayaknya sekilas you kan tahu. Lai Sesiong, 早上好。阿弥陀佛，师兄，早上好，师兄siapa ya barusan ya? Sorry, host ada kelihatan? 师姐 tidak ada 师姐，感恩ya 师姐。 Bukannya barusan ada kelihatan kayaknya Sesiong Hendrianto atau siapa ya? Oke, mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain silakan. Pagi. Pagi, Linda Seje, silakan. 早上好，感恩。早上好，Puspa。Ya, kemarin nggak datang Seje Linda. 有啊，有啊，有。cuma 我没有看到你。我也是在找你。Ampun deh. 看到你。 Sekarang udah pulang di ini, sudah pulang. Ya, sudah. Oh, Amitofo. Aduh, kalau tahu ya ini justru nggak ini saya malah cari-cari teman yang luar kota padahal. Ya, 很开心，很开心。 Kan. Untung sih tadi Sesiong sapa saya, kalau nggak saya pun nggak ini semuanya pakai masker agak susah juga ya. Iya, benar. Oke, kan, silakan sih kan, Amitofo. 没有真正的看到本人啊，很开心。 因为sebenarnya saya orangnya selalu itu ya nggak pernah keluar ya. Terus jadi ada kesempatan ini ya, ada pelatihan Poin-1 ini, jadi pergi coco ya, lihat-lihat. Jadi ada juga ya yang bisa saya dapat. Saya gabungkan dengan hari ini ya. Cerita Kak En dulu, Kak En 上人说故事, Kak En semua sesiong seje, pagi semua sesiong seje. Salam sehat selalu ya. Sehat adalah sehat walafiat, 就是最富有的人生ya. Jadi apalagi kita bisa belajar Dharma ya. Jadi berkat dari Dharma itu ya
tidak ada lain adalah harus kita melatih diri. Saya sangat terharu ya mendengar banyak narasumber ya ke atas tuh menceritakan, membagi sharing ya. Saya sangat terharu ya. Rupanya dengan ajaran Jingsi ya, master ya, begitu banyak murid-muridnya sangat sayang sama master. Dan juga mereka dengan caranya gimana mereka mengungkapkan bahwasanya sayang sama master. Selalu mendengarkan ya, master mengajarkan kita semua adalah kebenaran yang benar. Menuju jalan yang benar. Dan sampai ke titik akhir yang benar. Terus buktinya mereka itu semuanya bisa ya, dan juga ada yang mendengar Wei Sijie sampai sampai nangis ya, karena saya dirinya merasa Wei Sijie mempunyai hati yang mulia juga ya, dia bisa benar-benar bisa mempraktikkan dharma dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia mau dikatakan benar-benar yang kesadaran dari hati Budanya sudah terbangkit ya. Terus mereka mempraktikkan dengan benar ya, dengan ucapan benar, pikir benar, berbuat benar ya. Jadi membuat semua peserta itu 很感动呀，没有说你们给鼓掌，没有，semuanya bertepuk tangan. Jadi saya merasa semua pun narasumber sangat hebat ya, mantap. Jadi dari pelatihan pada diri kita ya, kita ini memang manusia awam ya, egonya sangat besar karena kita maunya suka dengan orang yang kita senangi ya, tidak mau ditinggalin dengan orang yang disukai ya, tidak mau tinggal dengan orang yang tidak disukai ya. Semuanya adalah ego kita, setiap orang masing-masing. Karena kenapa ya, kalau kita mau dengan orang yang disenangi itu, kita akan merasa sangat bahagia. Tentu saja ya, Sesyong Suci. Tapi kadangkala bukan begitu juga ya. Dan juga saya merasa ya, kalau kita merasa orang yang bersama sama orang yang kita yang saya tidak disenangi, saya merasa belum tentu ya, belum tentu saya tidak disenangi loh, belum tentu. Mungkin ya suatu saat saya akan sangat senang ya, akan sangat senang dengan yang saya tidak sukai. Jadi semuanya kita semua itu gara-gara dari perasaan kita ya, semua dari perasaan kita ya. Kita itu semua pada tabiat kita semua masing-masing. Tapi saya sangat percaya ya, saya sangat percaya semuanya itu tidak ya, semuanya bukan sangat ada suatu kejadian yang kepastian ya, semuanya ada bisa begini dan juga ada bisa begitu ya, ada kemungkinan begini dan juga ada kemungkinan begitu. Jadi semuanya bukan ada merasa suatu pemikiran yang harusnya sebenarnya semestinya sedemikian ya. Jadi saya merasa itu tergantung pada kita masing-masing ya. Tapi semuanya akhirnya pada kebenaran yang benar atau yang salah aja. Jadi dari intisari yang nomor berapa ya, kita harus membedakan yang mana yang benar dan juga yang mana yang salah. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Seperti ajaran Jingsi itu kita tidak membedakan suku, ras, agama.
ya, semua adalah para makhluk memiliki hakiki kebudayaan. Mereka juga bisa kok menjadi berusaha. Mereka juga bisa bersumbangsi pada semua orang. Mereka juga bisa mendapatkan berkat ya dari Dharma. Mereka juga bisa ya untuk mencapai suatu tingkat kesucian. Ya, jadi itulah yang sangat mulia ya. Kan merasa ajaran Buddha ini mengajarkan kita itu suatu keindahan ya, duniawi ya. Jadi supaya kita yang benar kita lakukan dan tidak benar kita belajar gimana mengikis ya pada tabiat kita, noda batin kita. Sampai sekian saja ya, Kak semua sekian. Dan Linda Suci ya. Mungkin yang tadi Puspa lihat adalah Hardianto Susyong ya. Hardianto Kusnadi Susyong. Mau sharing silakan Susyong. Tausang hao, Amitofo. Mungkin ada yang Susyong dapat mau sharing kepada kita semua. Kan ya Linda Suci ya. Jadi sebenarnya kita di dalam Buddha Dharma ini kita semuanya adalah sama-sama dalam belajar ya. Kita bagaimana melatih pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Itu mungkin kita lebih berkesadaran ya. Memang kadang-kadang kita manusia awam tidak mudah sekali ya. Kadang-kadang mudah sekali kesadaran muncul. Nanti sebentar lagi ada yang terlalu kita bilang hencincang atau apa, kesadarannya hilang lagi gitu ya. Jadi inilah memang tidak mudah ya kadang-kadang ya, yang Puspa rasakan kadang-kadang kalau lagi ada masalah yang terlalu banyak, kesadaran kita akan menurun karena kita berpikir harus bagaimana. Nah, inilah yang Master mengajarkan kita bagaimana kita harus selalu dengan kebijaksanaan ya, sangat penting ya. Kalau Susyong nggak jadi, mungkin dari Melinda Suci. Melinda Suci Medan mau sharing. Melinda Suci. Ya, Suci, Tausang hao. Tausang hao, Amitofo. Silakan Jie, Kan Ơn. Amitofo, Kan Ơn, salam. Suci, saya mau sharing tentang kalau kita ada setiap hari ada belajar Buddha Dharma, tentu kita akan bijaksana, tidak membeda-bedakan antara teman, mertua, dan lain-lain gitu. Ya, Kan Ơn Suci. Itulah saya. Suci ya. Kita berusaha untuk menjalin jodoh baik dengan keluarga kita dan juga dengan kita bilang saudara kita yang di luar ya. Apalagi kita saudara sedharma ya. Kan Ơn Melinda Suci. Mungkin Rauli Suci Medan, silakan Rauli Suci. Kan Ơn. Chào anh Puspa Suci. Sang hao, Kan Ơn. Chào anh Susyong Suci. Cảm ơn sang dan Swakusa. Master dan ajaran Buddha sangat mengasihi semua makhluk hidup di dunia ini ya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Akibat kegelapan batin yang tebal sehingga membuat memilih-milih yang kita suka dan tidak suka. Jadi dengan setiap hari kita mendengarkan Dharma Master, kita pasti akan menjadi lebih bijaksana. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memandang orang itu dengan ada pikiran jeleknya atau negatifnya. Tapi kalau kita senantiasa belajar, kita menjadi lebih bijaksana. Suci. Kan Ơn Suci. Kan Ơn Suci. Rauli ya, benar yang Suci bilang ya, sebenarnya ya kita justru usahain bagaimana melihat semuanya adalah setara ya, menjalin jodoh yang baik dengan semuanya. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Memang inilah yang diajarkan oleh guru kita ya, kesetaraan. Bagaimana kebenaran akan sejati itu adalah bahwa semuanya adalah memiliki hakiki kebudayaan. Jadi hakiki kebudayaan ini dari awal kita semuanya sama karena kita penuh dengan noda batin ya. Seperti yang Suci bilang, penuh dengan kecurigaan ini ya. Kecurigaan ini yang membuat kita semuanya akhirnya
ada kesalahpahaman, ada ketidakbahagiaan yang membuat kita menimbulkan kerisauan sehingga timbullah penderitaan. Jadi ini juga yang diingatkan oleh guru kita ya, bagaimana kita harus berlapang dada ya, melihat seluas samudra ya kita bilang ya, pintu dharma, pintu hati kita juga pintu batin kita buat seluas-luasnya sehingga tidak mudah tersenggol. Kalau kita selalu buka kecil-kecil aja, biasanya maju mundur pasti kita akan tersenggol. Tapi setelah kita mendapatkan air dharma, kita bukalah selebar-lebarnya sehingga kita keluar masuk dengan secaya, merasakan sukacita. Bertemu dengan siapapun kita sukacita sehingga kita merasakan selalu berbahagia. Mungkin dari Sesyong Sejemen yang lain silakan. Ini Lấy Pagi Suci. Học Sang Hao. Học lấy Chào Sang Hao. Cảm ơn. Ya, Wah, học lấy kemarin sharingnya bagus sekali itu. Semangat semuanya. ya, itu saya nggak sharing Suci, saya memoderatori, Moderator, memandu mereka yang sharing. Cảm ơn. Ya, Kan En Sang dan Sokuse ya, jadi Kan En sekali bahwa seperti tadi Suci Puspa bilang ya, sudah lama kita nggak pernah offline. Begitu offline kita banyak bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai daerah. Ya, tentunya semua menjadi begitu sukacita ya. Jadi ada Leo Rianto Sesyong kan kemarin, semua ada Budi Darmawan atau Budi apa? Saya lupa lagi namanya. Saya sempat ngobrol-ngobrol, kita ya dulu udah pernah kontekan, ketemu orangnya baru ketemu, malah saya nggak kenal gitu. Lucu ya, jadi kadang-kadang lucu. Jadi ya begitu. Jadi ya semuanya adalah sebuah jalinan jodoh dan karma yang membuat kita bisa bertemu ya, dan semoga jodoh dan karma ini bisa berlanjut terus tentunya ya di jalan bodhisattva. Dan yang saya mau sharing hari ini adalah mengenai komunikasi, yang tadi Tan Livin Sesyong ada sharing juga mengenai komunikasi, cerita dari Sehao Sesyong kemarin ya. Jadi Sehao Sesyong menceritakan tentang mertua dan mantunya. Jadi sebetulnya itu iparnya Sehao Sesyong juga, ipar Sehao Sesyong dengan orang tuanya Sehao Sesyong. Jadi sebetulnya komunikasi ada, tetapi di sini kurang perhatiannya, kurang mendalam, kurang memahami, sehingga menggunakan hanya asumsi. Apa maksudnya asumsi? Berpikir bahwa mertuanya mengajari anaknya bahasa Mandarin, oh mertua saya senang ngajarin anak saya Mandarin, bagus ya biar dia sama-sama terus gitu kan. Nah itu kan berasumsi, tidak bertanya, Papa ini senang ngajarin anak gini nggak pernah nanya, cuman melihat lalu berasumsi bahwa mertua senang. Jadi Sehao Sesyong bilang, ini kok beda yang dengan saya dapat. Kalau papanya kesel katanya, ya kesel. Kenapa kesel? Anak nggak diajarin Mandarin, nggak bisa Mandarin, gimana ini ya kan? Karena memang tinggal di Amerika gitu kan, jadi seperti itu. Jadi artinya orang tua itu sebetulnya mengajar anak bukan karena dia senang, tetapi karena dia merasa cucunya nggak diajarin bahasa Mandarin katanya, kesel dia. Jadi kenapa bisa ada seperti ini? Karena memang komunikasi yang kurang. Jadi bukan nggak ada komunikasi, ada komunikasi tapi kurang. Seperti juga yang orang tua terus masakin masakan buat anaknya. Karena di Amerika orang udah biasa makan roti, makanan dingin, tapi orang tuanya dari Taiwan tentunya datang sono kasih makanan yang hangat-hangat buat anaknya gitu ya. Jadi istri si anak ini merasa, wah orang tuanya senang masakin anaknya. Oh mama pagi-pagi udah belanja ke pasar, masakin ini, masakan itu buat suaminya. Orang tua senang loh, oh, begitu lihat kalau anaknya makan bakminya atau makan buburnya, tentunya matanya berbinar-binar bahagia. Ya, nah, terus kalau si Sehao Sesyong tanya sama mamanya, dia bilang, wah mama senang ya masak ini. Aduh, katanya mama tuh masak karena bini anak mama itu, mantu mama nggak bisa masak, nggak kasih makanan hangat ke anak saya, mana boleh begitu katanya. Nah tuh ya, jadi ini kan persepsi atau asumsi dari si mantu gitu ya.
Jadi sebetulnya persepsi atau asumsi ini paling sering kita lakukan, kita juga. Kalau saya melihat seseorang memegang gadget umpamanya di dalam kegiatan, saya udah berasumsi, bukannya kegiatan main game, bukan kegiatan WA terus, bukan kegiatan ini terus. Nah, itu asumsi loh. Sesungguhnya saya tahu nggak sih bahwa dia itu sedang bermain game, hanya forward WA, video WA, atau sedang ada urusan yang mendesak sehingga dia harus menggunakan gadgetnya. Saya kan nggak tahu, karena saya nggak bertanya. Saya hanya berasumsi. Dan asumsi saya kalau jelek, itu membuat pikiran saya jelek. Jadi semua berasal dari pikiran. Begitu pikirannya jelek, pandangannya jelek, mulutnya pasti ngomong jelek. Tuh, lihat tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh si Anu tuh. Datang ke sini juga percuma, dah ngapain di sini cuma main gadget aja. Orang udah semua lagi sibuk di baksos, dia main gadget terus katanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini alangkah sayangnya. Jadi justru supaya kita in one itu menjadi lebih betul-betul ngeblend ya, lebih bersatu. Kita harus berani bertanya. Kita harus berani menyampaikan pendapat. Kita harus berani mencari jawabannya. Jadi cari jawabannya, samperin, Sisyong lagi sibuk apa? Kenapa ada urusan yang sangat ini ya? Kan kita bisa memberikan perhatian seperti itu. Kalau dia yang enggak, pasti bilang, oh enggak apa-apa. Kalau dia main game, mungkin dia jadi nggak enak, dia tutup langsung. Tapi kalau dia benar-benar ada urusan, iya nih saya lagi ada urusan nih. Ternyata ini anjing saya mendadak ketelak tulang gitu kan, sakit, mau cari dokter hewan nih, gimana nih? Nah, kan bisa seperti itu ya. Jadi kemudian kita bisa membantunya. Nah ini kalau kita bisa bertanya, mau bertanya, dan kita mau mencari jawaban, tidak menerima begitu saja, tentunya ini akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih baik. Jadi makanya kita itu selalu jangan cepat-cepat menjustifikasi, menghakimi seseorang itu lagi ngapain, seseorang itu sedang apa, berbuat apa. Jadi semuanya itu harus dikonfirmasi. Jadi umpamanya di dalam Sujeon News sharing di depan, ada orang merem matanya, orang bilang orang sharing dia tidur katanya. Padahal dia lagi meremin mata itu dengan penuh konsentrasi mau mendengarkan Sujeon News sharing gitu kan. Karena apa? Dia harus merem gitu. Di belakangnya orang nih ngobrol mulu, ngobrol ya, bukan dengerin orang sharing, dia ngobrol di belakang. Jadi dia harus meremin mata seperti orang meditasi. Orang bilang dia tidur. Nah itu kan. Jadi tergantung pandangan orang itu seperti apa. Ya, jadi makanya kita itu semuanya belajar seperti dari Sao Sesiung begitu, bahwa jangan selalu berasumsi, konfirmasi. Kita bertanya, mencari jawaban. Kalau ketua Sheli, para Sheli tidak dalam mendapatkan tanggung jawab ini itu kurang mengerti, kurang apa, jangan hanya lakukan saja, udahlah, udah dipesan begini, lah. Nggak begitu juga. Kalau nggak ngerti, tanya, kenapa saya harus begini? Kenapa harus berbuat ini? Kenapa harus dengan cara begini? Dan kalau ketua FUAI, kalau nggak tahu, dia harus tanya ketua Haji. Nggak bisa juga, pokoknya lu ikut aja. Ya, udah digariskan harus begini, lu ikut aja begini, udah nggak bakal salah. Nah, itu juga bukan demikian, kata Sao Sesiung. Kalau ketua FUAI juga tidak bisa menjelaskan, dia harus bertanya ketua Haji. Kalau ketua Haji nggak bisa menjelaskan, dia harus tanya kepada Hesin. Hesin nggak bisa menjelaskan, tanya katanya langsung ke Chung Jiaosu, ke pusat. Nah itu semua ada menemukan jawaban. Ini penting, menemukan jawaban. Seringkali kita tidak berani menemukan jawaban, tidak berani bertanya, takut nanti dibilang nanti saya katanya cerewet lah, saya ini katanya kurang bisa diajak bekerja sama lah, kurang begini, kurang begitu. Jadi sebetulnya bolak-balik lagi kepada kita punya ini akar perhatian sebetulnya. Akar perhatian kita kurang. Ya, kita harus mengembangkan ya akar perhatian. Kita harus terus punya perhatian terhadap hal-hal yang seperti ini. Gitu. Jadi kita bukan cuman asal cuocu tuh lah. Kan Mas bilang tuh tidak secuocu tuh lah. Jadi mengetahui itu tidak mengetahui hal yang benar itu seperti apa. Nah,
Ya, jadi hal benar dan salah, orang sering bilang hal benar dan salah itu kan cuma sudut pandang. Iya, ada konteksnya. Benar dan salah cuma sudut pandang tuh ada konteksnya. Ya, kalau mencuri udah pasti itu salah. Nggak usah dibilang dari sudut pandang ya, walaupun dia dari sedang kesulitan apapun juga, kalau mencuri udah pasti salah. Kan begini, jadi melanggar sila. Jadi seperti itu. Jadi kita betul-betul harus memahami, terus mencari tahu, dan terus mengembangkan. Dan semuanya tentunya adalah kewaspadaan kita, kesadaran kita yang semakin ditingkatkan ya. Jadi akar kesadaran, kewaspadaan, akar perhatian, akar pikiran, semuanya yang ada itu mesti dikembangkan sehingga kebijaksanaan kita tentunya semakin hari semakin bertambah sehingga kita betul-betul bisa berubah ya, seperti yang kemarin Wenyu sharingkan ya, siapa sudah berubah sampai dia sendiri juga proses berubahnya juga nggak gampang ya, karena beliau itu suka gosip ya, sampai dalam bikin PPT yang untuk sharing kemarin masih juga mau ngegosip katanya gitu ya. Kenapa? Karena gosip itu memang sesuatu yang menarik. Ya, apalagi kalau gosipnya tentang hal-hal yang negatif. Wah, itu paling seneng orang. Ya, kalau cerita Sambo, cerita si Mario Dendi yang petugas pajak, wah itu ceritanya gosipnya pasti seru, banyak, nggak habis-habis. Tapi kalau cerita Ayau Sesyong sama Ricky Sesyong pergi baksos ke sana, lihat aja terus udah nggak digosipin, udah biasa. Dia baksos di Surabaya ya, oh Johnny Sesyong lagi ke Surabaya ya, oh, udah biasa lah, udah biasa, nggak ada serunya, nggak ada digosipin gitu. Tapi begitu cerita umpamanya, waduh, siapa kata si Wenyu kemarin, anak siapa cerai lo, semua langsung kiri kanan diteleponin. Kamu tahu nggak ya, anak si Anu udah cerai lo. Tahu nggak kamu ya sekarang dia udah cerai. Tahu nggak kamu dia sekarang begini. Nah itu kalau hal-hal yang buruk sangat cepat sekali beredar. Karena itu ya kenapa Master mendirikan juga kita punya TAE TV agar bisa menyebarkan berita-berita yang baik yang memang kurang disebarkan oleh stasiun berita yang lain. Stasiun berita yang lain sebaringnya gosip tentang pembunuhan, perampokan, perang dan lain-lain, semua yang berbahaya, yang mendatangkan ini segala macam, yang seru-seru, tetapi kurang memberitakan hal-hal yang baik. Maka itu jadi betul-betul di sisi kita belajar udah nggak salah lagi, tempat yang terbaik. Karena di sini kita punya kesempatan banyak untuk belajar, melatih diri, merubah diri. Jadi kemarin saya juga memoderatori 3 orang seje yang luar biasa, perubahan-perubahannya. Nah itu loh, ini yang bisa kita jadikan suatu pangyang ya, contoh teladan gitu loh. Jadi terus kalau ada yang bilang seje itu saya tahu nggak begitu tuh, katanya galak orangnya gini loh. Itu satu sisi yang lain loh. Ya, manusia itu nggak mungkin sempurna. Yang kemarin saya moderasi bukan manusia sempurna, tapi manusia yang sedang berubah, berproses gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang saya Hokla itu galak, Hokla itu bajingan, ya memang benar Hokla bajingan dulu. Tapi kan sekarang lagi berproses ya. Jadi kalau Anda masih melihat saya yang bajingan, silahkan saja, nggak apa-apa juga. Berarti Anda masih melekat di masa lalu gitu ya. Anda tidak melihat masa sekarang. Kan begitu. Jadi kalau orang yang seperti itu kita hiraukan saja. Kita tahu bahwa semua ada proses, semua usang. Usang itu tidak kekal, tidak tetap. Artinya kalau orang dulu galak, apakah sekarang masih galak? Belum tentu. Orang dulu tidak galak, apa sekarang juga tidak galak? Belum tentu. Kan berubah. Tergantung nutrisi apa yang sekarang dia serap. Kalau kita setiap hari menyerap dharma, tadi ada Sece yang sharing kalau nggak salah, Melinda atau Ruli Sece ya, dia bilang karena setiap hari ikut Sinpasyang menyerap dharma, lama-lama kebijaksanaannya semakin meningkat. Ya memang. Ya, jadi kalau kita udah menyerap dharma, lalu kita sering ikut kegiatan, berpraktek, pasti kebijaksanaannya akan terus meningkat. Jadi Master bilang pucing isi, pucang isi.
Kalau kita nggak mengalami permasalahan, tidak ikut-ikut di dalam permasalahan, tidak ikut bertanggung jawab, kebijaksanaannya tentunya tidak begitu bisa berkembang. Yang berkembang itu mereka yang mengemban tanggung jawab, mereka yang mau menjadi fungsional, terus berkegiatan, sering berkegiatan. Nah, ini akan semakin bertumbuh kebijaksanaannya. Karena dalam kegiatan dan semua praktek-praktek itu membutuhkan begitu banyak hal-hal yang mendasar, keyakinan, tekad, ya, kesungguhan, begitu loh. Jadi pikiran yang benar, pandangan yang benar, semuanya itu berkembang. Jadi makanya bisa menjadi bijaksana. Kira-kira demikian sharing saya, ya. Si Puspa, semuanya cukup aja aku guys Wangsiu ya kan. Ya kan, Sesiong Hok Lai ya memang benar juga Sesiong yang seperti Sesiong bilang kemarin saya lagi berpikir begini, kalau mimik antara orang tua kita bilang baik orang tua lah sama anak ya itu sebenarnya mimiknya bisa kelihatan kalau dia lagi tidak senang gitu ya. Biasanya apalagi kalau dia sudah seperti memasak atau yang mengajar anak gitu ya pasti dia akan antara menantu dengan mertua pasti ada lihat dari mimiknya udah tahu gitu loh. Sebenarnya menantunya udah harus memahami kenapa mertuanya juga pasti mimiknya udah beda gitu ya. Kan-en ya Sesiong Hok Lai, kan-en. Ini dari Lianto, Sesiong silakan, Sesiong Lianto, kan-en, Amitofo. Ya, Amitofo. Sesiong videonya dong, Siong. Banyak orang mungkin cuma lihat Sesiong punya nama, tapi mukanya kemarin Puspa baru lihat nih. Kan Secie lagi tidak leluasa untuk buka video Secie. Oke, kan-en nih, kan-en. Ya, jadi kan-en Saren Sofuse ya, kan-en Sesiong Secie ya. Jadi selama 2 hari pelatihan ini sangat-sangat kan-en ya. Leo juga nggak tahu ya harus memulai sharingnya dari sisi mana ya. Tapi saya sangat merasakan ya kesungguhan dan ketulusan hati ya Sesiong Secie selama 2 hari ini Heipan ya dan mempersiapkan semuanya ini dengan sangat bagus ya. Dan ya apa yang saya rasakan itu ya sepertinya itu kita berada di dalam sebuah pesamuhan ya, benar-benar ya. Jadi selama ini mungkin ya kita ikut seminar ke hotel ke segala macam dan kali ini juga pertama kali ya Leo mengikuti pelatihan di Jingsetang ya. Selama ini kalau ke Jakarta cuma menjadi turis ya ke Jingsetang melihat-lihat ini itu ya. Tapi ya suasananya beda ya. Chiefennya beda sekali ya. Dan saya sangat bersuka cita ya bisa bertemu dengan Sejiemen ya. 你们全部就是很面熟ya. Saya merasakan ya walaupun ya kita udah fisik kita beragam-ragam, tetapi kita mempunyai semangat ya spiritual, semangat kerohanian ya, batin yang sama ya. Jadi betul-betul ya mungkin ya kita itu udah Sesechangsi Pusat tahu ya, sudah menapaki jalan Bodhisattva ini sejak lama ya, dan Woman ya mungkin akan siusing terus ya. Yang saya sangat berkesan adalah semua speaker ya sangat berkesan ya. Tapi yang saya tangkap ya adalah yang dikatakan Sehau Sesiong ya, bahwa master itu ya kita harus sangat kan kepada master ya. Master itu sangat benar-benar memikirkan kita ya, menciptakan dunia ceci itu supaya kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada di Dharma ya, betul-betul itu adalah Wei Chongsen, Wei Fo Jiao ya. Dan apa yang disampaikan Sehau Sesiong itu adalah kita jangan takut kepada kesulitan ya, unai ya. Jadi kesulitan itu yang akan membuat kita cencan. Dan yang paling berkesan lagi adalah apa yang disampaikan oleh Megawati Sejie dan Po Sesiong ya, bahwa di tingkat kesadaran 8 itu adalah gudang-gudang memori ya. Jadi kita itu berada di ladang pelatihan itu sesungguhnya untuk merubah tabiat kita, merubah sifat kita, dan terus menyempurnakan diri kita ya, sehingga kita bisa merubah apa yang ada di dalam gudang itu untuk menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Banyak lagi yang ingin saya sampaikan ya, tetapi ya mungkin saya cicil ya Sesiong Sejiemen ya, kan-en ya, sangat kan-en kepada Sesiong Sejiemen, kan-en.
Kan Sisyong Leo ya, mungkin kadang-kadang kita pikir ya, kenapa kita bisa di dalam Xinhua Xiang ini ya? Pikir-pikir jangan-jangan masa kehidupan lalu kita juga kita semuanya semut-semut kecil itu ya, yang sekarang terlahir sebagai manusia ya, Sisyong kumpul kembali ya, Sisyong Sucimen ya, sangat kan ya kita bisa berjodoh dengan guru yang sangat welas asih dan bijaksana. Kan Sisyong Leo, kita dengan Rusni Sejie, silakan. Sejie Rusni, Chào Sang Hao, Amitofo. Chào Sang Hào, Cảm ơn. Cảm ơn Sang dan Chang Kusu. Cảm ơn Sisyong Sucie semua. Sangat luar biasa ya kemarin ya. Saya sangat senang sekali ya. Materinya sangat bagus, sangat menyentuh. Sudah itu bisa ketemu tim dari tim pasien yang seluruh Indonesia ya. Sayang ya, banyak yang kita mungkin harusnya bikin satu sesi ya. Bisa biar kumpul semuanya ya, tapi nggak apa-apa, ada berapa ya kita kumpul. Jadi biasanya cuma ketemu lewat Zoom, akhirnya bisa ketemu orangnya langsung. Ini mungkin juga jalinan jodoh kita semua ya. Kemarin yang saya mau sharing itu, saya kan waktu baru masuk itu di barisan yang bagian komite, cuma ada sesuatu yang maksudnya yang perlu saya sharing ya. Saya lihat mungkin dalam kerelawanan ya kita masih ada kelompok gitu ya. Jadi yang jadi petugas itu adalah yang abu putih. Mereka yang mengatur. Kita harusnya menurut ya, mengikuti apa yang mereka sudah digariskan. Tapi saya lihat di contoh di barisan saya itu masih ada kurang beberapa. Tapi beberapa komite dia maunya tetap di kelompok mereka dan dia punya mentornya juga mereka maunya pilih adalah teman dia. Jadi saya merasa sampai yang abu putihnya itu menghela nafas, berarti dia merasa, aduh, yang komite kok begitu ya, susah diatur. Terus terakhir udah kekumpul beberapa, masih kurang 1 orang. Itu untuk mau tarik komite yang mereka merasa ini bukan teman saya nggak mau jadi satu kelompok. Jadi dari cerita Dewi Pohon dan Dewa Rumput ini sebenarnya kita sudah di komite ya, kita harus jadi contoh teladan ya. Dan kalau saya pribadi saya lebih senang ya, maksudnya kita berkumpul dengan yang tidak dikenal, berarti kita akan menambah lebih banyak teman lagi dan lebih akrab lagi. Tapi saya malahan pilih di tempat kelompok yang saya belum kenal sama sekali. Saya ikutin apa yang abu putih itu sudah siapkan. Sejak masuk di barisan ini, saya oke aja. Karena kita harus membantu mereka supaya lebih lancar ya. Dan kita juga kasih contoh, jangan sampai abu putih merasa bahwasanya yang komite itu berkelompok, berarti akan menjadi contoh ya, mereka juga akan berkelompok ya. Jadi bagaimana ya, yang abu putih mereka aja melihat kita yang sebagai komite begitu, apalagi yang bawah-bawahnya lagi. Itu aja sharing saya, Sucie. Kan ya. Sejerus nih, tapi memang kan kita juga di sama-sama ya dari awal ya kita bilang point one ini ya, kalau dalam berkegiatan siapa yang PIC kita harus menghargai yang PIC ya, jadi jangan kita membuat mereka akhirnya menimbulkan kerisauan juga. Sebenarnya di dalam hal ini kita maunya semuanya bisa yin-yin ya, semuanya bisa happy ya, sukacita selesainya ya, jadi tidak akan menimbulkan kerisauan dan tidak akan menimbulkan akhirnya mengeluarkan sesuatu yang kita bilang semestinya tidak usah dikeluarkan, kata-kata yang tidak baik seperti Sisyong Hoklai bilang ya. Sebenarnya kata-kata yang tidak baik itu bisa menyebar sangat cepat. Tetapi yang baik itu biasanya sangat tidak mudah disebarkan. Padahal kita di sini belajar untuk menyebarkan kebaikan lebih banyak. Sedangkan untuk hal yang tidak baik, stop sampai di kondisi kita. Itu memang tidak mudah ya. Kadang-kadang Puspa lihat juga tidak mudah. Karena memang seperti yang kita bilang, kita bilang suka gosip ya itu. Kalau gosip yang baik tidak apa. Kalau gosip yang tidak baik ya itu akan buat terjadi sesuatu yang membuat kerisauan dan kelompok-kelompok yang tidak bahagia. Jadi akhirnya bisa aja
mundur, bukan maju, tapi akhirnya mundur. Ini yang kita bilang jangan sampai terjadi, karena kita di sini belajar bagaimana untuk berbuat, untuk melatih kita punya pikiran, ucapan, dan perbuatan ke arah yang benar di dalam sila ya. Ini sangat penting ya. Jadi inilah yang Puspa merasakan sungguh sangat kangen juga, karena adanya Buddha Dharma yang selalu master setiap pagi mengingatkan kita, dan kita juga berjodoh dengan guru yang begitu welasasi bijaksana ini. Kita harus benar-benar memahami. Kita setelah mendengarkan, memahami, merenungkan, dan kita benar-benar harus mempraktekkan. Karena ini akan tersimpan di gudang kita. Karena kita tahu gudang kita itu dari dulu ada yang baik dan tidak baik. Tapi kalau gudang kita penuh dengan kebaikan, suatu saat kalau memang kita sudah waktunya untuk kita bilang terlahir di alam apapun, nah itu akan dibawa sampai di dalam setiap kelahiran. Jadi kita maunya membersihkan gudang kita yang kotor menjadi bersih ya. Ini memang tidak mudah. Jadi kita sama-sama ciayu ya Susyong Sejemen. Mungkin dari Susyong Sejemen yang lain silakan Kan En Rusni Seje. Yang lain ada, kita mungkin bisa satu orang lagi, silakan. Mungkin yang Puspa selalu ingat ya, Master selalu ingatkan ada dua hal yang tidak boleh kita selalu menunda, yaitu bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita dan juga berbuat kebajikan. Kebajikan ini adalah pelatihan diri kita. Bagaimana melatih diri kita agar kembali ke batin yang hakiki ya. Ini memang tidak mudah ya, karena kita bilang seperti 24 jam, seperti Wilan Seje bilang, sama-sama 24 jam, tergantung dari kita. Bagaimana kita bisa mengatur jam itu sebaik mungkin ya, waktu itu sebaik mungkin ya, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya bisa terselesaikan. Memang kita bilang waktu, kalau bagi Puspa memang sangat, waktunya 24 jam tidak cukup juga ya bagi kita ya, kayaknya bagaimanapun kita harus selalu genggam kesempatan, selalu apapun yang bisa kita lakukan, cepat-cepat kita lakukan. Karena hal yang baik kita sudah berpikir, tidak kita lakukan akan mudah sekali kita terpikir ke arah yang tidak baik. Jadi apapun hal yang pikiran yang baik, kebajikan yang baik di dalam sila, kita harus selalu cepat genggam dan kita lakukan. Jadi kita akan menyimpan gudang-gudang kita adalah gudang kebajikan, dan semua yang tidak baik itu akan terhilangkan ya. Ini memang tidak mudah, tapi kita sangat kangen karena kita sudah di dalam air dharma ini ya. Kalau nggak ada air dharma, benar kita tidak akan bersih-bersih, pasti kekotoran batin menumpuk. Jadi ini pun kita sangat bersyukur. Mungkin dari Susyong Sejemen yang lain ada yang mau sharing lagi, silakan Kan En. Ada? Bawa Secien. Ada mungkin? Nah, ini Puspa lihat ada Sujeng Sesyong. Sujeng Sesyong kemarin nggak muncul ya, Sujeng nggak ikut ke Jakarta. Kita semuanya kangen loh sama Sujeng Sesyong loh. Udah lama nih. Kalau dulu Singhwasyang Sesyong masih ada muncul, kita masih ketemu. Ini udah lama juga Sesyong nggak muncul ke Jakarta ya. Mungkin Sesyong kita juga lagi sibuk. Mungkin dari Susyong Sejemen yang lain, kalau nggak ada akan kita tutup untuk Singhwasyang hari ini. Oke, Kan En kepada Susyong Sejemen semuanya ya. Juga Kan En kepada kita punya Susyong Tandipin, Aini Lijaya Seje, Linda Seje, dan Melinda Seje, Rauli Seje, Hoklai Susyong, dan Leorianto Susyong, dan juga Rusni Seje. Dan Kan En kepada Susyong Sejemen semuanya ya. Sungguh kita penuh berkah yang selalu dapat mendengarkan Dharma. Women tajia iji lai qing qi li. 请合掌，我们向佛陀、菩萨以上人行善问讯礼，问讯，再问讯，三问讯，